Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat selalu dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri orang, seorang wanita berjuang demi masa depan. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah lengkapnya dalam video ini. Bisa menghirup udara panas yang menyeruak di sela-sela hiruk-pikuk bandara. Ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di negeri asing, jauh dari tanah kelahirannya di Lumajang. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena kelelahan setelah perjalanan panjang, tetapi juga karena ketidakpastian yang menanti. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita desa yang bermimpi mengubah nasib keluarga. Namun, di tanah Arab yang megah ini, ia hanya seorang tenaga kerja wanita, TKW, yang harus tunduk pada takdir. Mobil mewah yang menjemputnya melaju kencang menembus jalanan kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan masjid-masjid besar. Matanya menerawang keluar jendela, membayangkan dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda dari rumahnya yang sederhana. Sopir yang tak banyak bicara akhirnya membawa Disa ke sebuah rumah bak istana. Gerbang besi otomatis terbuka, memperlihatkan halaman luas dengan air mancur yang berkilauan di bawah sinar matahari. Disinilah ia akan mengabdi, di bawah kekuasaan keluarga kaya yang belum pernah ia temui sebelumnya. Begitu ia melangkah masuk, seorang wanita paruh baya bertubuh besar menyambutnya dengan sorot mata tajam. Dialah Madam Farida, majikannya. Tanpa basa-basi, wanita itu langsung memberondongnya dengan perintah. Dengar baik-baik. Jangan macam-macam di rumah ini. Kerjamu hanya bersih-bersih dan melayani semua kebutuhan keluarga. Nada suaranya dingin, penuh kekuasaan. Disa hanya bisa mengangguk patuh, menahan gemetar yang merayap di ujung jarinya. Ia tahu, sejak saat itu hidupnya tak lagi miliknya sendiri. Hari-hari Disa dipenuhi dengan pekerjaan melelahkan. Dari pagi buta hingga larut malam, ia membersihkan ruangan demi ruangan, menyajikan makanan, dan merawat anak-anak majikannya. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan, terkadang dengan tamparan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menangis diam-diam di sudut kamar sempit yang hanya cukup untuk satu kasur tipis. Ia bertanya-tanya, apakah pengorbanannya sepadan? Apakah keluarganya di kampung benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari hasil kerja kerasnya? Di tengah kelelahan dan penderitaan, Disa mulai mencari cara lain untuk bertahan hidup. Melalui bisikan sesama pekerja, ia mendengar tentang pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, menjadi tukang pijat panggilan. Para wanita seperti dirinya melayani klien-klien kaya yang membutuhkan pijatan untuk menghilangkan penat. Disa ragu pada awalnya, tetapi kebutuhan ekonomi memaksanya mengambil keputusan sulit. Dengan hati berdebar, ia menerima panggilan pertama, tak tahu bahwa keputusannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Disa melangkah keluar dari gerbang rumah majikannya untuk pertama kali setelah sekian lama. Berbalut gamis sederhana, ia menyusuri lorong-lorong kota menuju alamat yang diberikan oleh perantara. Ia sampai di sebuah hotel berbintang, di mana seorang pria tinggi besar menunggunya di dalam kamar dengan pencahayaan remang-remang. Namamu Disa? Suaranya dalam dan berat, membuatnya sedikit gemetar. Ia mengangguk perlahan, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup tak karuan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Usman, seorang pengusaha sukses yang telah menjadi pelanggan tetap jasa pijat semacam ini. Tidak seperti majikannya yang memperlakukannya dengan kasar, Usman berbicara dengan lembut, bahkan menanyakan apakah ia merasa nyaman sebelum mulai bekerja. Sentuhan tangan Disa pada punggung pria itu terasa canggung di awal, tetapi ia berusaha bersikap profesional.
Namun, ada sesuatu dalam tatapan Utsman yang berbeda. Ia tak hanya melihatnya sebagai seorang tukang pijat, tapi sebagai seorang wanita. Malam itu berlalu tanpa insiden, hanya sebuah pijatan biasa. Namun, ada sesuatu yang tertanam di benak Disa. Perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan ini akan menjadi awal dari perjalanan yang penuh liku, di mana cinta, dosa, dan takdir akan saling bertautan dalam cara yang tak terduga. Disa kembali ke rumah majikannya dengan perasaan yang campur aduk. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Utsman, pria yang baru saja ia temui namun meninggalkan kesan begitu mendalam. Bukan hanya karena kelembutan suaranya atau caranya memperlakukannya dengan hormat, tetapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kehangatan dalam tatapannya, berbeda dari tatapan penuh perintah atau penghinaan yang biasa ia dapatkan di rumah majikannya. Namun, Disa segera menepis pikirannya. Baginya, Utsman hanyalah pelanggan, dan tugasnya hanya memberi pijatan. Itu saja. Tidak lebih. Ia tidak boleh berharap lebih. Hidupnya sudah cukup rumit. Tapi nyatanya, saat malam tiba, ia terjaga di atas kasurnya yang tipis, menatap langit-langit dengan jantung yang masih berdebar. Ada sesuatu dalam diri Utsman yang menariknya, yang membuatnya ingin kembali lagi. Beberapa hari berlalu, dan pesan dari perantara kembali datang. Kali ini, permintaan itu datang langsung dari Utsman. Ia menginginkan Disa untuk kembali ke kamarnya di hotel yang sama. Jantungnya kembali berdegup kencang, tetapi tanpa banyak berpikir, ia menerima tawaran itu. Ia butuh uang, dan Utsman membayar lebih dari pelanggan lain. Itu alasan yang cukup, bukan? Saat Disa tiba, Utsman sudah menunggunya dengan senyum samar di wajahnya. Kamar itu masih terasa sama, remang-remang, hangat, dan penuh aroma wangian mahal. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Utsman. Ia menatap Disa bukan hanya sebagai tukang pijat, tetapi sebagai seorang wanita. "Kau kembali," katanya pelan, seolah memastikan bahwa Disa benar-benar ada di sana. Disa hanya mengangguk, lalu mengambil minyak pijat dari dalam tasnya. Ia berusaha tetap profesional, berusaha mengabaikan detak jantungnya yang terasa semakin cepat. Namun, saat jemarinya menyentuh punggung Utsman, pria itu tiba-tiba menggenggam tangannya, menghentikan gerakannya. Disa terkejut, namun tak sempat menarik diri ketika Utsman berbalik dan menatapnya lekat. "Kau tidak perlu takut padaku," bisik Utsman, suaranya dalam dan mengandung sesuatu yang tak bisa Disa pahami. Ia bisa merasakan genggaman pria itu, hangat dan mantap. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, dunia terasa begitu sunyi. Disa ingin menarik tangannya, ingin menjaga batas yang seharusnya ada di antara mereka, tetapi tubuhnya seakan membeku. Utsman perlahan menariknya lebih dekat, hingga Disa bisa merasakan hembusan napas pria itu di wajahnya. "Disa," panggilnya pelan, seolah menguji apakah wanita itu akan menarik diri atau tetap di tempatnya. Disa tak menjawab, hanya bisa menelan ludah dengan gugup. Ini salah, ia tahu itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak mampu menolak daya tarik pria ini. Utsman mengangkat tangannya, menyentuh pipi Disa dengan lembut. Sentuhan itu begitu berbeda dari yang biasa ia terima, tidak kasar, tidak penuh perintah. Hanya sentuhan seorang pria yang melihat wanita di hadapannya sebagai seseorang yang berharga. "Jika kau merasa tidak nyaman, aku akan berhenti," katanya dengan nada penuh kesungguhan. Disa ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Sebuah perasaan aneh melanda dirinya, takut, ragu,
tetapi juga ada kehangatan yang menyelinap di hatinya. Tubuhnya menegang ketika Utsman perlahan mendekat, wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. Namun, sebelum sesuatu terjadi, Disa dengan cepat mundur selangkah, menundukkan kepalanya. "Aku hanya ke sini untuk bekerja," katanya dengan suara bergetar. Ia tak berani menatap mata Utsman, takut akan apa yang mungkin ia lihat di sana, atau lebih tepatnya, takut dengan perasaan yang sedang ia rasakan. Utsman terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah," katanya, kembali berbaring tanpa berkata lebih lanjut. Namun, dalam keheningan itu, Disa tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Entah itu pada Utsman, atau pada dirinya sendiri. Ia hanya belum siap untuk mengakuinya. Malam itu, ia menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka, sesuatu yang tak terucapkan, tetapi nyata. Dan Disa tahu, pertemuan ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Malam itu, saat Disa kembali ke rumah majikannya, hatinya berantakan. Tangannya masih bisa merasakan hangatnya sentuhan Utsman, dan kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. "Jika kau merasa tidak nyaman, aku akan berhenti." Kata-kata yang sederhana, namun tak pernah ia dengar dari siapapun sebelumnya. Utsman memberinya pilihan, sesuatu yang bahkan majikannya tak pernah lakukan. Tapi mengapa ini justru membuat dadanya semakin sesak? Di kamarnya yang sempit dan pengap, Disa duduk di tepi kasur, menatap bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dinding. Apa yang ia lakukan? Ia hanya seorang TKW, seorang wanita biasa yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam hubungan yang rumit. Tapi mengapa hatinya bergetar saat mengingat tatapan Utsman? Mengapa tubuhnya merindukan kehangatan yang belum pernah benar-benar ia rasakan sebelumnya? Hari-hari berlalu, dan Disa mencoba menghindari panggilan dari perantara. Namun, malam demi malam, pikirannya semakin dipenuhi oleh bayangan pria itu. Hingga akhirnya, suatu malam, ia menerima pesan singkat. "Aku ingin bertemu denganmu lagi, Disa." Pesan itu hanya berisi beberapa kata, tetapi cukup untuk membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tanpa memikirkan konsekuensi, ia setuju. Seperti ada magnet tak terlihat yang menariknya kembali ke dalam lingkaran yang seharusnya ia hindari. Malam itu, ia kembali ke hotel yang sama, ke kamar yang sama. Namun kali ini, saat Utsman membukakan pintu untuknya, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Duduklah," ujar Utsman sambil menunjuk sofa di sudut ruangan. Disa menurut, mencoba mengendalikan kegugupan yang mulai merayapi dirinya. Pria itu menuangkan segelas air dan menyerahkannya padanya. "Kau terlihat lelah," katanya pelan. Disa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan keresahannya. "Aku baik-baik saja," jawabnya lirih. Tapi Utsman tak tertipu. Ia duduk di samping Disa, terlalu dekat hingga Disa bisa merasakan hawa tubuhnya. "Jangan berbohong padaku," gumam Utsman, jemarinya perlahan menyentuh tangan Disa. Kali ini, Disa tidak menarik diri. Ia hanya diam, membiarkan sentuhan itu mengalir, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam kulitnya. Keheningan menggantung di antara mereka. Disa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat ketika Utsman mengangkat tangannya, menyentuh pipinya dengan lembut. "Aku tidak ingin kau merasa terpaksa," bisik pria itu. "Tapi jika kau mengizinkan, aku ingin mengenalmu lebih dalam." Disa menelan ludah. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu seharusnya ia menjauh. Namun, saat Utsman menundukkan kepalanya, mendekat hingga Utsman mencium keningnya, Disa tak bisa bergerak. Matanya terpejam, menunggu sesuatu yang ia tahu tak seharusnya ia terima. Utsman datang perlahan, ragu-ragu, seakan memberi Disa kesempatan untuk mundur.
Namun, Disa tidak mundur. Mereka berpandangan dan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kelembutan yang tidak dipenuhi paksaan, tidak diiringi bentakan atau perintah. Usman menariknya ke dalam pelukannya, membiarkan tubuh Disa bersandar di dadanya yang kokoh. "Kau begitu rapuh, Disa," bisiknya di antara hela napas. "Aku ingin melindungimu." Disa ingin tertawa getir. Siapa yang bisa melindungi siapa? Ia hanyalah seorang wanita biasa, tak punya kekuatan apapun. Tapi saat itu, dalam dekapan pria itu, ia merasa aman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua ini, ada ketakutan yang mengintai. Apa yang akan terjadi jika majikannya tahu? Apa yang akan terjadi jika Usman hanya menginginkannya untuk sementara? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi jika perasaannya pada pria ini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan? Malam itu, Disa membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang ia tahu tak akan bertahan lama. Karena di negeri ini, cinta bukanlah milik orang sepertinya. Tapi untuk sesaat, ia ingin berpura-pura bahwa ia punya pilihan, bahwa ia bisa menikmati kebahagiaan tanpa harus memikirkan konsekuensinya. Tapi takdir selalu punya rencana lain. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidupnya telah berubah selamanya. Pagi itu, Disa terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah jendela hotel, menyinari wajahnya yang masih menyisakan kehangatan dari malam sebelumnya. Di sampingnya, Usman masih terlelap, napasnya teratur, wajahnya tampak tenang. Disa menatap pria itu dalam diam, bertanya-tanya apakah yang baru saja mereka lalui adalah sebuah kesalahan atau takdir yang mulai mempermainkannya. Namun, lamunannya buyar saat kesadaran kembali menghantamnya. Ia buru-buru bangkit dari tempat tidur, tubuhnya terasa lemas, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena beban yang mulai menyesakkan dadanya. Ia tahu apa yang ia lakukan semalam adalah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Ia hanya seorang TKW, seorang wanita biasa yang tak punya tempat dalam kehidupan pria seperti Usman. Disa meraih perlengkapannya tanpa bersuara. Namun, sebelum ia sempat pergi, sebuah tangan hangat menggenggam pergelangan tangannya. "Kau mau kemana?" Suara Usman terdengar serak, masih dibalut kantuk. Disa menelan ludah, menatap pria itu dengan ragu. "Aku harus pulang sebelum majikanku menyadari aku pergi," jawabnya pelan. Usman menariknya perlahan, membuatnya kembali duduk di tepi ranjang. "Tetaplah sebentar lagi," pintanya, suaranya mengandung ketulusan yang membuat hati Disa semakin bergetar. "Tidak, aku harus pergi." Disa menggeleng, mencoba menarik tangannya, tapi Usman tak melepaskannya. Mata pria itu menatapnya dalam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan. "Aku ingin kau tetap di sini, bersamaku," katanya akhirnya, membuat Disa membeku di tempat. Kata-kata itu seharusnya membuat Disa bahagia, tapi justru menambah beban di hatinya. "Usman, aku bukan bagian dari hidupmu," ucapnya, suaranya sedikit bergetar. "Aku hanya seorang pekerja di negeri ini. Dan aku tidak ingin terlibat lebih jauh." Tatapan Usman berubah. Ia terdiam, seolah sedang mencerna kata-kata Disa. Lalu, ia menghela napas berat. "Aku mengerti," katanya akhirnya, melepaskan genggamannya. "Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak melihatmu seperti itu, Disa. Aku melihatmu sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai seseorang yang datang dan pergi." Disa menggigit bibirnya, hatinya terasa semakin berat. Ia tidak bisa membiarkan perasaannya tumbuh. Tidak di negeri ini, tidak dalam keadaan seperti ini. Ia berdiri, mengambil tasnya, dan melangkah menuju pintu. "Aku harus pergi," katanya sekali lagi, tanpa menoleh. Saat ia keluar dari kamar hotel,
langkahnya terasa berat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa ia hanya singgah sebentar dalam hidup Usman, dan Usman hanya singgah sebentar dalam hidupnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, sesuatu telah berubah. Dan mungkin, ia sudah terlalu jauh melangkah untuk bisa kembali. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Usman, namun bayangan pria itu tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Disa berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa, bekerja keras di rumah majikannya, menahan amarah Madam Farida yang semakin sering meledak tanpa alasan, dan mencoba mengabaikan rasa gelisah yang terus mengusiknya. Tapi tubuhnya mulai memberontak. Pagi-pagi ia sering merasa mual, tubuhnya terasa lemas, dan yang lebih mencurigakan, siklus bulanannya tak kunjung datang. Disa menatap bayangannya di cermin kamar sempitnya, tangannya perlahan mengusap perutnya yang masih rata. Ketakutan mulai menjalar. Tidak. Ini tidak mungkin. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang tak ingin ia akui. Malam itu bersama Usman tidak hanya meninggalkan kenangan, tetapi juga sesuatu yang kini tumbuh dalam rahimnya. Dengan tangan gemetar, ia mencuri kesempatan untuk pergi ke apotek kecil di sudut kota. Saat melihat hasil tes kehamilan yang jelas menunjukkan 2 garis merah, tubuhnya lemas seketika. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia bisa menghadapi semua ini sendirian di negeri orang? Ia ingin memberitahu Usman, tetapi ketakutan menahannya. Apa yang akan dikatakan pria itu? Apakah ia akan menerimanya? Ataukah justru meninggalkannya begitu saja? Disa tidak berani mengambil risiko. Ia pernah melihat bagaimana nasib perempuan seperti dirinya, yang hamil di luar nikah di negeri yang tak memberi ruang untuk kesalahan seperti ini. Hukuman sosial, pengusiran, bahkan lebih buruk lagi, hukuman hukum bisa menantinya. Hari demi hari berlalu, dan Disa semakin kehilangan kendali atas hidupnya. Ia semakin sering sakit, semakin lelah, dan akhirnya Madam Farida mulai mencurigainya. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang tamu, majikannya menarik paksa lengannya. "Ada yang kau sembunyikan dariku, bukan?" Tatapan wanita itu tajam, penuh curiga. Disa mencoba mengelak, tetapi tubuhnya yang melemah tak bisa berbohong. Tak butuh waktu lama sebelum Madam Farida memerintahkan seseorang untuk membawanya ke dokter. Saat kebenaran terungkap, kemarahan wanita itu meledak. "Berani-beraninya kau mencoreng nama rumah ini," bentaknya. Disa hanya bisa menangis, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia diusir seketika. Tanpa uang, tanpa tempat tujuan, dan dengan bayi yang tumbuh dalam perutnya, ia terombang-ambing di jalanan kota yang tak mengenalnya. Pilihan satu-satunya adalah mencari Usman. Dengan sisa tenaga yang ada, ia pergi ke hotel tempat mereka biasa bertemu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Resepsionis hotel memberitahunya bahwa Usman telah kembali ke negaranya beberapa hari lalu. Saat itu, dunia Disa runtuh. Usman telah pergi. Dan kini, ia benar-benar sendirian. Dalam keputusasaan, ia berjalan tanpa arah, pikirannya kosong. Lalu, tiba-tiba, seseorang menyentuh bahunya. "Disa?" Suara lembut itu membuatnya menoleh. Seorang wanita, sesama TKW yang dulu pernah bekerja di rumah sebelah, menatapnya dengan prihatin. "Kau tidak baik-baik saja. Ayo ikut denganku." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Disa memiliki tempat untuk bernaung, meski itu hanya sebuah kamar kecil di asrama para pekerja migran yang bernasib sama dengannya.
Dengan perut yang masih datar namun menyimpan kehidupan di dalamnya, Disa menatap langit-langit dengan mata yang basah. Ia telah kehilangan segalanya, tetapi ada satu hal yang masih tersisa, bayinya. Disa menyentuh perutnya dengan lembut, menghela napas panjang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, ia harus bertahan. Untuk dirinya. Untuk anaknya. Untuk kehidupan yang mungkin masih bisa ia bangun dari reruntuhan ini.